Oke, halo teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Ya, kali ini kita akan membahas materi yang baru gitu ya di mata kuliah AI Fundamental yang di mana materi ini belum pernah diajarkan di semester-semester sebelumnya ya. Jadi ya kita kan harus terus apa namanya berkembang ya untuk apa namanya materinya. Jadi tidak itu saja. Ini adalah materi baru kita yaitu terkait dengan swarm intelligence ya. Biasanya ya untuk swarm intelligence ini digunakan untuk masalah-masalah untuk menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan optimasi di sini ya. Oke, kita mulai saja teman-teman untuk materi kita terkait dengan swarm intelligence. Nah, jadi apa sih sebenarnya swarm intelligence itu? Jadi mungkin kita dahului dulu gitu ya. Nah, jadi kita itu kan manusia gitu ya. Manusia itu kan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna gitu ya. Karena kenapa? Kita itu diberikan suatu akal gitu ya, diberikan suatu akal, diberikan suatu kecerdasan ya sehingga kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau bisa memutuskan segala sesuatu di sini. Ya, tetapi sebenarnya tidak hanya manusia gitu ya, manusia yang tidak hanya manusia yang memiliki kecerdasan, ya, tetapi gitu ya, tetapi hewan pun gitu ya, hewan pun mereka itu juga memiliki kecerdasan, ya. Cuma kecerdasan mereka itu tentu saja terbatas, gitu ya, tidak sebanyak manusia, gitu ya, tidak apa namanya, tidak sebanyak manusia di sini, ya. Kecerdasannya pun terbatas, ya. Ada yang hewan apa namanya memiliki kecerdasan A, hewan B memiliki kecerdasan B dan seterusnya. Ya begitu otomatis kecerdasan itu tujuannya untuk apa gitu ya, ya tujuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupannya gitu ya. Nah contohnya misalkan semut gitu ya, semut itu kalau misalkan dia mencari makanan gitu ya, mencari makanan, nah dia itu eh, apa sih yang dilakukannya gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari suatu kecerdasan di sini. Ya, jadi, nah, swarm intelligence ya kecerdasan kalau di bahasa Indonesia kan swarm intelligence itu adalah kecerdasan berkelompok. Ya, secara singkatnya ya, swarm intelligence itu adalah dia merupakan kecerdasan berkelompok. Jadi itu apa sih swarm intelligence? Swarm intelligence itu ya disiplin ilmu gitu ya, disiplin ilmu dari sistem cerdas yang berhubungan dengan sistem alami, ya, sistem alami dan buatan yang terdiri dari banyak individu atau populasi yang berkoordinasi menggunakan kontrol desentralisasi ya atau kecerdasan sosial dalam berkelompok dan self organize atau kecerdasan personal secara mandiri. Ya, jadi contoh sederhananya ya tadi seperti yang saya mention di awal, yaitu adalah semut. Ya, semut itu kan hidupnya itu kan berkelompok gitu ya. Dia dalam mencari makanan, dalam mungkin menghadapi musuh, melindungi sarangnya, dia itu kan bekerja secara kelompok di sini ya sehingga jadi kecerdasan berkelompok ini atau swarm intelligence ini ya terinspirasi gitu ya terinspirasi dari makhluk-makhluk hidup gitu ya makhluk-makhluk hidup terutama makhluk-makhluk hidup yang dimana dia hidupnya itu berkelompok atau berkoloni ya contoh paling sederhananya semut gitu ya mungkin yang lain misalkan contohnya apa lebah lebah itu juga uh, kalau hidup itu juga berkelompok gitu ya. Dia itu juga berkelompok dan uh, di lebah itu kan juga ada masing-masing pembagian kerjanya gitu ya. Ada yang tugasnya itu membuahi ratu gitu ya, hanya tugasnya hanya membuahi ratu. Ada yang tugasnya mungkin menjaga sarang, ada yang tugasnya itu mencari makanan dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kecerdasan berkelompok di sini. Nah,
Kemudian karakteristik-karakteristik gitu ya, karakteristik-karakteristik dari apa namanya kecerdasan berkelompok atau swarm intelligence. Yang pertama adalah ya dia itu mengharuskan untuk membuat desain ulang representasi solusi yang sesuai untuk setiap goal atau constraint ya maupun kasus yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian terkadang gitu ya, terkadang itu swarm intelligence itu mungkin tidak mencapai solusi yang global atau yang optimal atau mengalami kegagalan. Ya, kadang-kadang kan juga seperti itu gitu ya. Kan karena ini terinspirasi dari makhluk hidup yang berkelompok. Ya, jadi jangan-jangan misalkan semut itu kadang-kadang atau lebah gitu ya dalam mencari makanan mungkin gagal gitu ya. Mungkin gagal saat dia mungkin dalam perjalanan gitu ya, dalam perjalanan dia ke suatu sumber makanan mungkin tiba-tiba ada predator lain kah gitu ya yang menyerang mereka atau mungkin faktor-faktor lain, faktor-faktor eksternal lain selain predator mungkin ya tiba-tiba mungkin semut gitu ya saat dia mencari mencari makanan, menuju ke sumber makanan. Selain ada predator, tiba-tiba ada mungkin banjir gitu ya, tiba-tiba ada suatu kejadian apa yang menyebabkan itu gagal, gitu ya. Sehingga, nah ini pun juga sama. Kalau diimplementasikan di AI atau artificial intelligence ya, terkadang mungkin tidak akan menemukan solusi yang optimal atau mengalami kegagalan di sini. Ya, kemudian yang ketiga, beberapa mekanisme alami belum dapat dipahami dengan baik. Ya, ya karena tentu saja apa namanya untuk mempelajari gitu ya, untuk mempelajari kecerdasan hewan itu kan juga susah gitu ya. Kita aja mempelajari kecerdasan manusia kan manusia aja susah gitu ya. Masing-masing individu itu punya kecerdasan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, apalagi hewan gitu ya, apalagi hewan. Itu pasti kan apalagi hewan aja kan sulit diajak komunikasi ya. Kita kan kalau meneliti hewan kan ya mengamati dari kebiasaan dia gitu kan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, mengharuskan untuk setiap problem optimasi yang akan diselesaikan itu telah terdefinisi dengan baik. Ya, jadi masalahnya gitu ya itu harus ya terdefinisi dengan baik gitu ya atribut-atribut yang dibutuhkan, variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut harus terdefinisi terdefinisi dengan baik ya mulai dari inputnya gitu ya, constraint-nya gitu ya, kemudian rumusnya, nah itu harus terdefinisi dengan baik ya agar agar ini juga bisa berjalan dengan baik. Harapannya ya bisa mencapai sesuatu yang optimal. Ya. Nah, kemudian fitur-fiturnya gitu ya, fitur-fitur utama dari Swarm Intelligence itu apa? Yang pertama adalah autonomi. Ya, otonomi itu apa gitu ya? Otonomi itu individu dalam sistem yang mampu bekerja secara mandiri atau self organize ya dalam mengendalikan perilaku mereka baik baik dari di tingkat detektor ataupun efektor. Ya, jadi tidak hanya berkelompok gitu ya, tetapi individu tersebut juga bisa melakukan pekerjaannya sendiri gitu ya. Nah, semut pun ya sama gitu ya, semut ataupun lebah gitu ya. Kalau mereka berkelompok ya itu akan menjadi sesuatu yang kuat di sini gitu ya. Tapi juga dia bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Misalkan mencari makanan gitu ya. Mencari makanan dia tidak harus ya, tidak harus tergantung dengan semut-semut lain. Dia juga bisa mencari makanan sendiri gitu ya. Tapi kalau dikerjakan secara berkelompok gitu kan otomatis kan pencarian makanan, proses pencarian makanan itu akan berlangsung lebih cepat, lebih optimal di sini ya, lebih efisien. Ya. Kemudian yang kedua adalah adaptability di sini. Ya, adaptability adalah interaksi antara individu dapat timbul melalui komunikasi langsung atau tidak langsung. Ya, terkadang makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup itu kan juga punya caranya tersendiri ya, teman-teman ya. Jadi untuk berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya, gitu ya.
Nah, misalkan contohnya lebah gitu ya, lebah biasanya berkomunikasi dengan suaranya gitu ya, suara "ngeng, ngeng, 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 ngeng," gitu gitu ya. Nah, itu kan mungkin punya 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 makna sendiri gitu ya, yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Itu tuh mereka itu lagi ngomongin apa gitu ya. Nah, seperti itu. Manusia pun kan juga ya kan bisa berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi secara langsung gitu ya, secara langsung itu ya apa namanya lewat lewat ucapan gitu ya, lewat kata-kata gitu ya. Nah, itu kan komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung itu misalkan ya kode-kode tertentu gitu ya. Nah, misalkan kalau gini gitu tuh artinya oke gitu ya. Jempol itu artinya oke, setuju gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, terkadang mungkin intermezzo ya dalam kehidupan bercinta gitu ya, percintaan gitu ya, dalam kehidupan percintaan antara laki-laki dan perempuan, biasanya kan perempuan itu kan yang punya kode-kode yang laki-laki itu pasangannya itu harus peka gitu ya terhadap kode-kode eh, pacarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan interaksi tidak langsung gitu ya. Itu namanya kan interaksi tidak langsung. Itu adaptability. Kemudian ada scalability. Scalability itu mampu mengenerate kelompok-kelompok solusi yang terdiri dari beberapa ribuan individu atau lebih ya dengan arsitektur kontrol yang sama. Jadi eh, misalkan gitu ya, kalau kita berbicara dengan perilaku hewan gitu ya, misalkan lebah ataupun semut gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan mencari suatu makanan gitu ya, ke sumber makanan, mungkin ada solusi-solusi gitu lain gitu ya. Misalkan lewat jalur A, lewat jalur B dan seterusnya. Ya, itu namanya adalah scalability. Ya, kalau misalkan ada suatu halangan tertentu gitu ya, oh mereka harus bagaimana? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah flexibility. Ya, flexibility itu tidak ada individu tunggal yang paling utama dalam suatu populasi. Ya, ini kasusnya kalau di AI gitu ya. Mungkin kalau di kecerdasan berkelompok gitu ya, seperti yang saya mention sebelumnya gitu ya. Mungkin lebah. Lebah itu kan punya peran masing-masing. Ada lebah pekerja, ada lebah apa yang tugasnya membuahi apa namanya ratu gitu ya, ada tugas yang bertugas sebagai apa dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi di sini gitu ya. Nah, tapi kalau di konsepnya di AI, kalau kita masukkan di AI, kita anggap gitu ya, kita anggap suatu individu itu punya kemampuan yang sama, punya perlakuan yang sama dalam suatu populasi. Jadi mereka ya harus bisa mencari makanan, bisa mencari apa namanya membuahi ratunya dan seterusnya ya seperti itu. Jadi bersifatnya lebih dinamis gitu ya, tidak tidak statis gitu ya. Namanya aja fleksibel di sini ya seperti itu. Kemudian ciri yang lain selanjutnya adalah robustness. Ya, robustness itu tidak ada koordinasi yang terpusat secara pasti ya pada suatu titik solusi sehingga memungkinkan tidak ada satu individu pun yang dianggap mengalami kegagalan ya karena secara desentralisasi terbantu oleh individu lainnya gitu ya. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda gitu ya dengan perilaku hewan di mana kalau misalkan lebah ataupun semut biasanya itu kan tergantung dari ratunya gitu ya. Kalau dia ratunya mati, ya dia mungkin akan apa ya kayak kalang kabut gitu ya, kalau akan kebingungan karena kan kalau misalkan serangga seperti itu kan kadang-kadang kan kalau ratunya pergi kemana dia ngikut atau dan seterusnya gitu ya tergantung dari perintah ratunya. Nah tapi kalau di AI ya itu tidak bisa terpusat seperti itu. Jadi ya harus bisa fleksibel juga gitu ya seperti itu. Ya jadi masing-masing individu bisa berperan sebagai ratunya atau memberikan komandonya di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah massively parallel di sini. Ya. Artinya adalah tugas yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam suatu populasi itu sama. Ya, ini hampir sama seperti yang robustness tadi ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah self-organization. Ya, di mana ini kecerdasan sistem itu tumbuh tidak hanya bertumpu pada satu individu,
melainkan bertumpu juga dari keseluruhan individu dalam kelompok atau kawan. Jadi kalau apa namanya, kalau misalkan dianalogikan gitu ya, misalkan satu lebah itu kecerdasannya bertambah, jadi bukan hanya satu lebah aja, tapi uh, dia akan mempengaruhi lebah-lebah yang lain. Jadi satu lebah tambah pintar, lebah lain juga harus tambah pintar gitu ya. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah self organization. Ya. Nah, ini jenisnya dari swarm intelligence itu banyak teman-teman gitu ya. Yang umum gitu ya, yang umum itu ada PSO atau Particle Swarm Organization, Optimization, sorry, Particle Swarm Optimization, bukan organization ya, Particle Swarm Optimization. Kemudian ada ACO atau End Colony Optimization, di mana ini yang akan kita bahas lebih detail, teman-teman ya. Kita akan lebih bahas lebih detail pada video ini, gitu ya. Kemudian ada honeybee atau bisa disebut bee colony ya, BCO, bee colony optimization. Ya, itu terinspirasi dari kecerdasan lebah di sini, gitu ya. Ada lagi mungkin kalau kalian kalau nggak percaya gitu ya, kalau nggak percaya silahkan googling gitu ya. Sekarang ada algoritma namanya adalah melipir algoritma. Kodomo melipir, sorry, Kodomo melipir algoritma. Itu yang menemukan orang Indonesia gitu ya. Coba cari aja, googling aja gitu ya. Kodomo melipir algoritma. Nah, itu masuk jurnal internasional Q1 loh, teman-teman. Q1 itu jurnal internasional yang paling top gitu ya. Q1 ya, quality 1 itu paling top. Ya, itu eh, bisa masuk di situ gitu ya. Nah, itu yang menciptakan itu dosen dari TELU ya, Telkom University gitu ya. Mungkin harapannya nanti ke depannya kalian bisa menjadi seorang peneliti yang menciptakan apa namanya, menciptakan suatu algoritma gitu ya, dengan nama-nama hewan tertentu ya. Nggak apa-apa namanya aneh seperti tadi ya, Komodo melipir algoritma. Ya, bisa masuk jurnal internasional gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, seperti yang saya mention sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih detail tentang end colony optimization sih, gitu ya. Nah, oke. Jadi di 2 dekade terakhir sebenarnya gitu ya, di 2 dekade terakhir itu banyak penelitian gitu ya, banyak penelitian yang itu tuh terinspirasi dari perilaku hewan. Makanya tadi yang sempat saya mention ya, yang terbaru itu ada namanya Kodomo melipir gitu, Kodomo melipir algoritma di sini. Nah, itu ya terinspirasinya dari ya perilaku alam gitu ya, terutama lebih condongnya adalah hewan gitu, karena kalau tumbuhan itu kan lebih susah diteliti, karena kenapa, dia kan pergerakannya itu kan tidak semasif hewan. Ya, pergerakannya tidak semasif hewan. Ya mungkin tumbuhan itu bergerak, tapi bergeraknya kan tidak apa ya, tidak secepat hewan gitu ya, seperti itu. Sehingga yang lebih banyak diteliti itu yang berhubungan dengan hewan di sini. Nah, untuk end colony optimization di sini, ya ini itu dari kata-katanya mungkin kalian bisa menebak gitu. N, ya N itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah semut, ya koloni semut, N koloni, koloni semut. Nah, berarti dia itu terinspirasi gitu ya. Algoritma ini terinspirasi dari koloni semut. Ya, terinspirasi dari perilaku ya, perilaku-perilaku dari suatu koloni semut. Ya. Nah, algoritma ini gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan optimasi discrete atau discrete optimization di sini. Ya, dan persoalan yang kompleks yang terdiri dari banyak variabel di sini. Ya, ini yang menciptakan ini adalah Dorigo gitu ya, yang menciptakan dulu ya, ilmuwannya yang menciptakan algoritma ini itu adalah Dorigo, di mana ini tujuannya untuk menyelesaikan traveling salesman problem. Ya, jadi selain genetik algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem, ya itu salah satunya ada algoritma N koloni di sini. Ya, jadi kalau semut itu kan biasanya dia kan mencari makan gitu ya. Misalkan dia berjalan di dalam suatu tempat tertentu, dia untuk mencari makan.
Nah, biasanya itu saat dia melintasi suatu jalur tertentu, dia itu akan meninggalkan feromon. Ya, biasanya dia akan meninggalkan feromon ya, semacam zat kimia gitu ya, dari jalur yang dilaluinya. Agar kenapa? Agar saat dia kembali lagi ke sarang, dia itu tidak kesasar. Jadi dia meninggalkan suatu feromon yang hanya bisa dicium oleh koloni semut gitu ya, yang hanya bisa dicium oleh semut gitu ya, di mana nanti saat dia sudah menemukan suatu sumber makanan gitu ya, dia balik balik lagi ke sarangnya, dia akan mengikuti aroma feromon tersebut. Ya, akan mengikuti aroma aroma feromon tersebut. Nah, saat dia balik ke sarang, dia itu juga akan meninggalkan suatu feromon agar nanti kalau dia kembali lagi ke sumber makanan tersebut, misalkan sumber makanan itu belum habis gitu ya, nah otomatis kan dia kan akan kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke sumber makanan tersebut. Nah dia kalau dia kembali, dia akan mengikuti aroma feromon tersebut gitu ya. Nah begitu cara mengingatnya gitu ya. Kan beda kalau manusia. Manusia kan mungkin otaknya kan lebih 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 pintar daripada semut gitu ya. Jadi kan bisa melihat, oh kalau habis sini, misalkan kita ke suatu tempat ya, habis dari ke sini belok kiri, habis itu belok kanan, habis itu lurus sampai mentok, belok kiri lagi, belok kanan lagi. Nah kalau semut tidak. Kalau semut itu ternyata dia itu meninggalkan suatu fenomon gitu ya, sebagai pengingat gitu ya, sebagai pengingat dia eh, jalur mana yang harus dia tempuh gitu ya, untuk menuju ke sumber makanan ataupun balik lagi ke sarangnya di sini. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, itu ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Mungkin saya masuk ke sini saja gitu ya. Nah, ini tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan apa namanya, terkait dengan feromon gitu ya. Jadi misalkan contohnya kalau mungkin jalurnya lurus enak gitu ya, mungkin dari suatu sarang ya, suatu sarang menuju ke sumber makanan gitu ya. Dan saya ganti sedikit pointernya gitu ya. Dari sarang ke suatu sumber makanan, jika dia tidak ada suatu rintangan atau obstacle gitu ya, mungkin enak. Nah, jalurnya eh, lurus-lurus saja gitu ya. Nah, mungkin lebih 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 enak gitu. Artinya adalah pasti feromonnya ini akan terpusat di jalur ini saja ya. Nah, tapi coba misalkan dari sarang ke sumber makanan tersebut gitu ya. Itu ternyata ada suatu obstacle atau rintangan. Nah, biasanya apa yang dilakukan suatu semut? Biasanya koloni semut itu dia akan membagi, gitu ya teman-teman ya, membagi sebagian. Nah, misalkan contohnya ada rintangan seperti ini. Berarti kan jalurnya kan dia kan harus ke kiri atau ke kanan. Nah, tetapi dia belum tahu nih, teman-teman. Belum tahu gitu ya, mana gitu ya. Nah, mana jalurnya yang dia itu paling optimal. Ya, mana jalurnya itu yang paling optimal. Maka yang dilakukan semut biasanya dia itu akan membagi kawanannya gitu, membagi kawanannya ke dua jalur yang berbeda, membagi kawanannya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan ya, dengan komunikasi mereka lah gitu ya. Misalkan, oke kamu sebagian ke kiri, sebagian ke kanan gitu ya. Kita lihat paling cepat itu yang mana. Nah, seperti itu. Nah, ternyata oke setelah dibagi jalurnya ya, dengan komunikasi semut itu gitu ya. Nah, ternyata yang paling cepat di jalur kiri. Oke, kalau gitu kita meninggalkan feromonnya paling banyak di jalur kiri. Nah, sehingga untuk seterusnya gitu ya, seterusnya untuk diam agar koloni semut itu menuju ke sumber makanan atau kembali lagi ke sarang, dia akan mengambil jalur yang paling optimal di sini. Ya, dari komunikasi semut tersebut. Ya, ya seperti itu. Itu gambaran awalnya. Oke, selanjutnya adalah kita membahas probabilitasnya, gitu ya. Nah, probabilitasnya suatu semut, gitu ya, suatu semut akan memilih titik, gitu ya, titik tertentu. Nah, itu seperti apa? Nah, ini adalah rumusnya. Nah, mungkin teman-teman jangan terintimidasi dulu ya. Mungkin teman-teman eh, banyak mungkin dari
dari sini teman-teman yang terintimidasi dulu dengan rumus ini gitu ya, sudah sudah ngelihat rumus statistik seperti ini tuh sudah mules-mules dulu gitu ya, sudah lemes dulu gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman ya. Sebenarnya rumus ini nanti gampang kok. Ya, apa pengimplementasiannya itu gampang. Ya, karena nanti saya akan juga menunjukkan perhitungan manualnya gitu ya, versi Excel-nya. Ya, nanti akan saya tunjukkan juga apa namanya di sini ke kalian. Ya, kalau kalian nanti melihat walah ternyata cuma gini tok toh penggunaan rumusnya gitu. Nanti akan sadar sendiri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman eh, kan kadang-kadang yang nggak suka matematika, yang nggak suka statistik itu sudah terintimidasi dulu gitu ya. Melihat, wih rumus kayak gini itu sudah di kepalanya tuh sudah complicated dulu gitu ya. Sudah serem dulu. Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Nah, oke, kita bahas. Jadi rumusnya ini adalah seperti ini gitu ya. Jadi peluang gitu ya, peluang apa namanya suatu semut gitu ya eh, bergerak gitu ya, memilih dari jalur titik R menuju ke S gitu ya. Nah, itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah to ya, ini bacanya to gitu ya, to RS pangkat alfa. Nah, ini itu apa gitu ya. Nah, ini tingkat feromonnya. Nah, ini adalah tingkat feromonnya. Ya, feromon yang dikeluarkan oleh semut. Ya, alfanya ini apa? Alfanya ini adalah derajat. Ya, derajat kepentingan dari feromon. Ya, di mana di sini kita akan tentukan, gitu ya. Kita akan tentukan secara manual ya untuk nilai alfanya ini. Jadi kita akan tentukan apa namanya secara manual kalau kita masuk ke konsepnya dari AI, gitu ya. Nah, kemudian to gitu ya, to rs pangkat alfa dikalikan theta gitu ya, to theta rs pangkat beta. Nah, ini tuh visibility, teman-teman. Ya, ini tuh adalah visibility. Ya, derajat visibilitasnya ya. Nah, pangkatnya beta. Nah, apa betanya itu adalah ya derajat visibilitasnya gitu ya. Nah, seperti itu. Betanya ini juga kita tentukan secara random, teman-teman sekalian. Ya, kita tentukan secara random. Ya, jadi dari titik R menuju ke S. Ya, menuju ke titik S. Kalau kita berbicara terkait dengan traveling salesman problem, ya misalkan kita anggap ini kota gitu ya, berarti dari kota R menuju ke kota S. Kota S itu adalah kota yang terpilih atau titik yang terpilih, ya seperti itu. Kemudian dibagi sigma, ya sigma itu berarti jumlah ya, jumlah to gitu ya, to R ke U ya, pangkat alfa dikalikan theta R U ya, titik R ke U pangkat beta. Nah, kalau S tadi itu adalah titik terpilih atau kota terpilih kalau kita berbicara terkait dengan traveling salesman problem. Kalau U di sini adalah eh, kota lainnya gitu ya, kota lainnya yang berada di dalam suatu jalur gitu ya, di dalam suatu peta gitu ya. Nah, probabilitasnya itu antara ini nilainya gitu ya, nilainya ini atau nol. Nah, dia itu nol itu maksudnya apa gitu ya? Dia itu nol maksudnya jika gitu ya, suatu titik atau suatu kota itu sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi kita tidak akan mengunjunginya untuk kedua kalinya gitu ya. Jadi kita hanya mengunjunginya itu adalah sekali saja ya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, setelah tadi suatu semut itu melewati suatu lintasan gitu ya, memiliki melewati suatu jalur gitu kan, semut itu kan akan meninggalkan suatu feromon di sini. Nah, otomatis gitu ya. Nah, otomatis kita harus mengupdate feromonnya. Jadi karena jalur itu kan mungkin dilalui oleh beberapa semut gitu ya. Dan saat semut melintas, dia akan meninggalkan feromon. Nah, otomatis dia jumlah feromon yang ada di suatu titik itu, di dalam suatu lintasan itu harus kita ubah
Ya, mungkin saya penjelasannya dari PPT ini agak sedikit lompat-lompat, tapi it's okay gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk mengupdate feromon gitu ya, untuk mengupdate feromon ini rumusnya apa gitu ya? Rumusnya adalah ini, teman-teman. Ya, adalah to gitu ya, to plus sigma to di sini. Ya. Nah, rumus ini bisa kita jabarkan lagi, teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk yang pertama ini, yang to IJ ini, gitu ya, to IJ ini, nah ini bisa kita substitusi, gitu ya. Nah, kita substitusi dengan rumus ini, ya, dengan menambahkan satu buah parameter lagi di sini adalah tingkat evaporasinya. Nah, tingkat evaporasi itu maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, evaporasi gitu ya. Evaporasi atau kalau di bahasa Indonesia kan penguapan gitu ya. Suatu penguapan. Nah, kadang-kadang misalkan suatu lintasan tersebut gitu ya. Suatu lintasan tersebut yang sudah diberikan oleh feromon oleh koloni semut atau beberapa semut di sini gitu kan. Nah, itu kan mungkin saja lintasan itu tidak akan dilalui oleh semut dalam beberapa waktu. Nah, sehingga feromonnya itu gitu ya, feromonnya itu kan akan terjadi evaporasi gitu ya, akan terjadi suatu penguapan. Nah, ini yang harus diperhitungkan ya, sehingga di sini kita menambahkan gitu ya. Nah, menambahkan parameter dari evaporasinya di sini. Ya, parameter dari evaporasinya yaitu adalah satu min. Nah, ini rate dari evaporasinya, di mana range-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, ini adalah bilangan random ya, teman-teman ya. Jadi random antara 0 sampai 1. Ya, satu min row, ya, ini biasanya row ya, satu min row dikalikan to. Ya, jadi apa namanya tingkat feromonnya di sini ya, satu min row dikalikan to. Ya, untuk bagian ini ya kita substitusi dengan ini ya, karena kita memperhitungkan juga tingkat evaporasi di sini ya, kemudian plus delta to. Nah, delta to di sini gitu ya. Nah, ini kita bisa substitusi dengan rumusnya seperti ini, CF base per F worst. Biasanya kita tidak memakai bagian yang ini, tetapi kita langsung saja menggantinya dengan satu per distance-nya. Ya, satu per distance antara dari suatu node atau titik R menuju ke titik S, dari kota R ke kota S. Ya, biasanya seperti itu. Kalau yang bagian yang pertama ini adalah tingkat evaporasinya, gitu ya, tingkat penguapan dari suatu feromon. Nah, kalau yang bagian yang kanan ini, dia adalah penambahan feromon. Ya, jadi mungkin saja setelah dia menguap, gitu ya, terus jalur itu kan dilewati lagi oleh sekelompok semut. Nah, kalau dilewati lagi, berarti kan ada penambahan feromon lagi yang tadinya menguap. Nah, ini kemudian ditambahkan lagi. Maksudnya seperti itu ya, yang tadinya awalnya menguap di sini, kemudian ditambahkan feromon lagi. Karena dilewati lagi. Setelah tadi ditinggalkan, ya tidak dilewati, ada penguapan, kemudian dilewatin lagi, nah terjadi penambahan feromon lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, tingkat penambahannya, nah itu adalah ini teman-teman ya, satu per distance antara antara apa namanya antara node R ke node S, atau titik R ke titik S, atau kota R ke kota S jaraknya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada ada 5 semut, ya sudah, berarti tinggal di sigma nantinya. Jika sigma dari delta tau. Ya, kalau ada 5 semut di sini. Ya, seperti itu. Saya ulangi sedikit gitu ya. Nah, to yang ini gitu ya, ini adalah untuk tingkat evaporasinya, tingkat penguapannya. Bagian ini kita bisa substitusi dengan ini ya, dengan menambahkan rho, satu min rho kali to. Ini adalah parameter tingkat penguapannya, di mana nanti itu bilangan random ya, dari 0 sampai 1.
ya, kemudian ditambahkan sigma gitu ya, penambahan dari apa namanya feromon dari jumlah semut yang ada. Ya, di mana penambahan feromonnya ya itu kita bisa ukur dengan 1 per jarak antara node R ke node S, titik S ke titik R ke S, atau jarak kota R ke kota S. Atau dia bisa juga nol, gitu ya, nol jika kotanya itu sudah dilalui. Ya, nanti akan kita lihat eh, implementasi langsungnya ya, atau perhitungan manualnya di sini. Ya, jadi kalau untuk kita menyelesaikan ya, tadi seperti yang saya mention di awal bahwa Enkoloni ini kan diciptakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem. Nah, jadi kalau kita langsung masuk ke masalahnya, ke case study-nya yang terkait dengan traveling salesman problem, jadi step-stepnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita lakukan random dulu ya. Kita random dulu untuk semutnya gitu ya, dan juga kotanya yang nanti akan dikunjungi. Kemudian untuk setiap semutnya gitu ya, nanti dia akan memilih kota-kota yang mau dikunjungi sampai semua kota itu dikunjungi. Kemudian kita mengupdate gitu ya, kita mengoptimasi perjalanannya dengan mengupdate feromonnya dan juga tingkat evaporasinya di sini. Ya, oke, kita teman-teman langsung saja ya, kita masuk ke contoh perhitungannya ya, contoh perhitungan eh, manualnya di sini. Ya, saya sudah sediakan di ULS dalam bentuk Excel ya. Di situ ada rumus-rumusnya sehingga nanti mungkin kalian akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Oke, kita masuk ke file Excel-nya ya, teman-teman ya. Ini sudah ada apa sheet-nya ya, dari step 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, nanti mungkin kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya, kalian bisa bisa lebih enak gitu ya. Dan kita lihat, buktikan bahwa rumus yang tadi kalian lihat itu ternyata penggunaannya tidak seseram gitu ya, tidak semenakutkan yang kalian bayangkan sebelumnya gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan untuk traveling salesman problem, jadi kita ada 5 kota gitu ya, 5 kota yang harus dikunjungi gitu ya, 5 kota yang harus dikunjungi di sini. Ya, ini untuk jarak antar kotanya kita kita bentuk dalam bentuk matriks teman-teman seperti ini. Jadi misalkan jarak kota satu ke kota satu jaraknya maka 0 gitu ya. Dari kota satu ke kota 2 jaraknya 10, kota satu ke kota 3 12, kota satu ke kota 4 11, kota satu ke kota 5 14. Ya, otomatis jarak dari kota 2 ke kota satu dia 10 karena tadi dari kota satu ke kota 2 itu 10, kota kota 2 ke kota satu maka dia juga 10. Nah, ya begitu seterusnya. Ya, ini jarak antar kotanya. Dan tugasnya adalah anggaplah jadi misalkan semut ya, kita ibaratkan semut akan menjelajahi kelima kota ini, mana jalurnya yang paling optimal di sini untuk mengunjungi keseluruhan semut ya. Jalur optimal ya berarti otomatis distance ya, distance jarak yang ditempuh itu dia yang paling pendek di sini. Ya, dari beberapa solusi yang mungkin ditemukan di sini. Ya, oke. Langkah pertama misalkan ya, sebagai contoh, misalkan kita punya jumlah semutnya itu ada 3, gitu ya. Jumlah semutnya ada 3 di sini. Ya, ini misalkan semut pertama, gitu ya. Ini misalkan semut pertama. Ya, semut pertama dulu yang akan berjalan, gitu ya. Semut pertama dulu akan berjalan, gitu ya. Akan coba menemukan solusinya gitu ya, untuk rutenya seperti apa. Yang pertama adalah kita eh, tentukan dulu gitu ya, kita hitung dulu visibility-nya ya, kita hitung dulu visibility-nya atau hanya ya, di mana untuk visibility-nya cara menghitungnya ya itu gampang teman-teman gitu ya, karena visibility ini eh, kata lainnya adalah penambahan feromon seperti yang tadi kita sudah singgung sebelumnya di PPT ya, penambahan feromon, di mana penambahan feromon itu atau visibility itu rumusnya adalah 1 per D. D itu kan adalah distance ya, seperti itu. Maka dari eh, kota satu ke kota satu pasti 0 gitu ya, distance-nya 0 ya, 1 per 0 sebenarnya tak hingga gitu ya, sebenarnya tak hingga, tapi di sini 0. Maka di sini rumusnya, kalau kalian perhatikan ini sudah ada rumusnya ya teman-teman ya, maka lebih enak dalam
dalam apa kalian mempelajari ya rumusnya ya, jika B4 ya sel B4 itu tidak sama dengan nol ya, kalau kalau di Excel itu rumus tidak sama dengan itu tidak tanda seru sama dengan gitu ya, tidak seperti programming ya, tapi kalau di Excel itu rumusnya adalah kurang dari lebih besar. Nah, seperti ini. Tanda dari tidak sama dengan ya. Kalau jika suatu sel itu tidak sama dengan nol, maka dia akan dihitung visibility-nya yaitu satu per jaraknya gitu ya, satu per jaraknya yang ditempuh. Nah, kemudian kalau dia ternyata apa namanya nol gitu ya, kalau ternyata di dalam suatu sel itu dia nol, maka dia diisi nol. Maka C1 dan C1 di sini visibilitasnya adalah nol. Ya, untuk C1 atau CT1 dan CT2 ya, saya singkat saja ya biar uh, ngomongnya lebih cepat ya. Jadi tidak CT1, CT2 tapi C1, C2 gitu ya. Untuk C1 dan C2, nah ini visibility-nya adalah 0,1. 0,1 didapat dari mana? Ini bisa kalian klik ya. Jadi 1 per C4. Nah, C4 itu adalah jarak dari kota 1 ke kota 2. Jarak dari kota 1 ke kota 2 itu kan adalah 10. Berarti 1 per 10. Ya, jawabannya adalah, maka di sini hasilnya adalah 0,1. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalkan ini, ya, visibility C5 dan C4. Nah, berarti di sini kalian kan bisa lihat ya. Berarti di sini adalah 1 per E8. E8 itu adalah jarak dari kota 5 ke kota 4, yaitu 16. 1 per 16. Yaitu adalah 0,0625. Ya, setelah kita dapat visibility-nya, gitu ya, setelah kita dapat nilai visibility-nya, selanjutnya kita tentukan, gitu ya, initial pheromonnya. Ya, kita tentukan initial pheromonnya atau initial tau-nya. Ya, nah ini kita untuk langkah awalnya, untuk step 1 ini kita anggap semuanya sama. Ya, sebenarnya tidak harus satu ya, bisa 0,5, bisa 2 dan seterusnya. Tapi yang umumnya biasa dipakai itu adalah satu, agar perhitungan ke depannya lebih mudah gitu ya. Biasanya umumnya gitu ya, umumnya yang sering dipakai itu adalah satu. Jadi inisial feromon ya, dari kota satu ke kota yang lain semuanya dianggap sama di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke step 2, teman-teman sekalian. Nah, untuk step 2 ini, sebentar saya zoom dulu agar lebih besar. Nah, oke, setelah itu untuk di step 2 ini kita tentukan probabilitasnya, gitu ya. Probabilitasnya mana sih kota yang akan terpilih, gitu ya. Kota yang terpilih untuk dikunjungi selanjutnya. Ya, apa seperti itu. Nah, misalkan kita tentukan gitu ya, kita tentukan untuk titik awal keberangkatannya itu adalah kota 1 atau C1 atau City 1 di sini. Ya, kita tentukan awalnya adalah C1 atau City 1. Ya, untuk titik awal dari keberangkatannya. Nah, setelah dari City 1, nah itu yang kota selanjutnya yang terpilih itu kota berapa? Nah, itu nanti akan kita hitung berdasarkan nilai dari probabilitasnya di sini, ya. Karena tadi kita tentukan, gitu ya, kita tentukan awalnya, gitu ya, titik awalnya dari pemberangkatan semut itu, gitu ya, titik awal semutnya berangkat itu adalah kota 1 atau C1 atau City 1, maka untuk kolom City 1-nya ini kita nolkan semuanya. Ya, kita nolkan semuanya dulu, artinya apa? Jadi kota 1 itu tidak akan dikunjungi lagi. Gitu ya, kota 1 tidak akan dikunjungi lagi. Ya, dari tadi step 1 tadi ya, dari matrix visibility, gitu ya, dari matrix visibility tadi, ya, untuk step 2-nya, ya, awalnya adalah kota 1-nya kita nolkan semuanya, C1-nya kita nolkan semuanya, untuk kolom C1-nya. Ya, karena ini adalah titik awal semutnya berangkat. Ya, kita jadikan kita jadikan nol semuanya. Ya, nah kemudian kita hitung probabilitasnya. Nah, tapi sebelum kita hitung probabilitasnya, gitu ya. Nah, ingat ya teman-teman ya, tadi yang rumusnya itu ya, rumus dari probabilitas, gitu ya, rumus dari probabilitas ada apa? Ini ya,
Kalau kalian lihat, nah ini mungkin simbolnya ini akan nggak kelihatan jelas di sini, tapi kalau kalian klik selnya, nah nanti akan kalian lebih jelas lihat rumusnya di bagian ini. Nah, yang bagian ini ya. Nah, untuk tadi ingat ya rumusnya kan adalah to, gitu ya, to dari R ke S. Nah, R ke S itu R-nya itu kan tadi titik awalnya adalah kita tentukan adalah kota 1 di sini. Dari R ke S, 1 ke S, dipangkatkan alfa, ya, alfa. Nah, alfanya ini tadi adalah derajat gitu ya, derajat kepentingan gitu ya. Nah, apa namanya derajat kepentingan di sini. Nah, alfa dan juga beta sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, alfa dan beta kita tentukan secara manual ya, teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kita tentukan alfa dan betanya itu adalah alfanya 1, betanya adalah 2. Ya, alfanya 1, betanya 2. Ya, maka tadi to 1 ke S dipangkatkan alfa, dipangkatkan 1, dikalikan theta, gitu ya, dipangkat theta 1 ke S dipangkatkan beta. Nah, betanya tadi 2. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nah ini sudah ada rumusnya ya. Ya, di mana tadi to, gitu ya, to apa, to tadi, gitu ya, to tadi itu adalah apa namanya feromonnya gitu ya. Nah, makanya kalian bisa lihat di sini ya untuk rumusnya itu awalnya adalah step 1 sel C22 ya. Seed step 1 C22. Kita balik lagi ke seed step 1 C22. C C22 ya. Jadi inisial feromon atau to gitu ya. Inisial feromon atau to City 1 ke City 2. Ya, ini maksudnya seperti itu ya. City 1 ke City 2 ya. Maka to-nya tadi adalah 1 C22. Ya, kita balik lagi ke sini dikalikan ya, dikalikan theta ya. Theta itu adalah visibility. Ya, theta visibility gitu ya. Visibility dari kota 1 ke kota 2. Ya, ini ada di sheet step 2 selnya adalah C4. Nah, kita lihat C4 itu mana? C4 itu adalah ini. Ya, visibility C1 ke C2. Ya, jadi to tadi ya, inisial feromon dari C1 ke C2 berapa? Dikalikan ya, dikalikan uh, visibility gitu ya, visibility C1 ke C2 dipangkatkan 2. Karena tadi kan betanya kan kita kita tentukan kan adalah 2. Nah, kalau tadi kan ini nggak perlu kita pangkatkan 1 ya, karena kan berapapun bilangannya kalau kita pangkatkan 1 kan hasilnya kan ya bilangan itu sendiri gitu kan. Nah, ini makanya di sini kita pakai rumus power. Ya, power itu ya pangkat gitu ya, pangkat 2 di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut C1 ke eh, C1 ke C3 bagaimana? Ya sama seperti konsepnya prinsipnya tadi gitu ya. Kalian bisa lihat gitu ya. Nah, jadi to gitu ya, inisial feroman gitu ya, inisial feroman C1 ke C3 ya dikalikan dengan visibility gitu ya, visibility C1 ke C3 dipangkatkan beta atau dipangkatkan 2. Ya, kalian bisa lihat ya dari rumusnya ini dia dari mana gitu ya, seperti itu. Dari mana dia berasal. Ya, ini setelah dihitung semua gitu ya, semua kota yang mungkin semua kota itu sudah dihitung ya. Maka kan ini kan ada 5 kota ya, C1, C2, C3, C4, C5, maka kita hitung ya C1, C2, C1, C3, C1, C4, C1, C5 gitu ya. Kemudian kita totalkan jumlahnya. Ya, kita samkan. Ya, kita totalkan semua jumlahnya. Ya, setelah itu baru kita bisa hitung probabilitasnya. Nah, probabilitasnya caranya ngitungnya bagaimana? Ya tadi tingkat possibility-nya gitu ya dibagi totalnya.
Ya, kalian bisa lihat rumusnya di sini ya. A13, A13 di sini dibagi dengan dolar E13. Dolar ini adalah untuk mengunci gitu ya. Ya, karena kan kalau kalian lihat di sheet apa semuanya kan ini kan dibagi dengan E13 rumusnya. Ya, dapat probabilitasnya. Ya, probabilitas apa namanya C1 ke C4 berapa? Ya, ini berarti C13 di sini gitu ya dibagi dengan E13 totalnya. Ya, kita sudah dapat probabilitasnya di sini. Ya, selanjutnya kita hitung apa namanya kumulatifnya, kumulatif dari probabilitasnya. Ya, untuk C2 ini sama dengan A17 ya. Untuk C3, nah berarti ini dari ini ya, dari A21 di sini ditambahkan probabilitas C1 ke C3. Ya, untuk C4, nah berarti dari B21 di sini gitu ya. Ya, kumulatif sebelumnya di sini, kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan probabilitas C1 C4. Ya, dan ini harusnya gitu ya, harusnya kalau di total ini adalah satu. Di C5 di sini adalah satu. Ya, harus terakhirnya ini satu. Kalau kalau dia bukan satu di sini, berarti mungkin ada kesalahan di rumus-rumus sebelumnya. Jadi total di akhir ini di C5 ini harus satu di sini. Ya, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke step 3 ya, kita masuk ke step 3 teman-teman. Nah, di sini kita mengenerate angka random ya dari 0 sampai 1. Ya, di sini nanti untuk menentukan mana sih kota yang akan terpilih gitu ya, mana sih akan kota yang terpilih setelah dari C1 semut itu akan menuju kemana. Nah, itu dari kita kita tentukan dulu bilangan randomnya ya dari 0 sampai 1. Misalkan, ini hanya misalkan saja ya teman-teman. Misalkan eh, hasil nilai randomnya dari 0 sampai 1 itu adalah ketemu 0,6841 ya. Nah, kemudian kita compare dari mana? Dari kumulatif probabilitas tadi, matriks kumulatif probabilitas yang sudah kita tentukan di step 2. Ya, di step 3 ini setelah kita menentukan bilangan random dari 0 sampai 1, kemudian kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan kumulatif probabilitas dari matriks kumulatif probabilitas yang ada di step 2. Nah, posisinya dari bilangan random ini 0,6841 ini berada di mana? Ya, kalau kita lihat perhatikan di sini, dia itu berada di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah antara C3 dan juga C4. Ya, berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah antara C3 dan juga C4. Nah, maka kita ambil yang atasnya, ya teman-teman ya, kita ambil yang eh, pembulatan ke atas, kita panggil yang atasnya. Berarti yang terpilih adalah 4. Nah, tadi kan 0,6 itu kan ada di antara C1 dan C2. Ya, 0,6 kan ada di antara sini. Nah, maka kita ambil yang tingkatan atasnya. Maka yang terpilih itu adalah C4 atau kota keempat. Kalau misalkan hasil randomnya 0,1 Pak, ya berarti kan ada di ini kan, ada berada di lingkup ini ya. Berarti nanti yang terpilih adalah C2 atau kota 2. Ya, seperti itu. Nah, karena yang terpilih kota 4 di sini, berarti kan kota 4 ini nantinya untuk visibility-nya di matrix visibility-nya itu kita nolkan. Ya, kita nolkan semuanya. Jadi setelah dari City 1, dari C1, semut itu akan berkunjung ke C2, C4, sorry, ke City 4. Sehingga ini dinolkan. Ya, artinya nanti dia tidak akan terpilih lagi. Ya udah, kemudian kita hitung lagi. Ya, nah kita hitung lagi probabilitasnya ya. Kita hitung lagi possibility-nya dulu ya. Eh, berarti C4 tidak lagi ke C1, berarti C4 ke C2, C4 ke C3, C4 ke C5. Ya, hitung probabilitasnya tadi. Rumusnya sama. Ya, seperti sebelumnya. Jadi inisial to-nya, inisial feromonnya
ya dipangkatkan alfa, dipangkatkan 1, dikalikan dengan visibility-nya. Ya, visibility yang terbaru ya, visibility dari matriks ini ya, dari C4 ke C2 dipangkatkan 2, dipangkatkan beta. Ya, setelah itu ditotalkan berapa gitu ya, berapa totalnya, total possibility-nya, sehingga kita bisa menghitung probabilitasnya. Ya, sama konsepnya seperti tadi. Ya, kita bisa hitung probabilitasnya. Setelah kita hitung probabilitasnya, kita hitung kumulatif probabilitasnya. Ya, C3 ini ya berarti dari ini ya kumulatif C2 ditambahkan probabilitas C4 ke C3. Maka totalnya di sini harus 1. Lagi sama seperti sebelumnya. Nah, kita random ya, random nilai dari 0 sampai 1. Ya, misalkan yang ternyata hasil nilai randomnya itu adalah 0,4. Ya, hasilnya randomnya adalah 0,4. Posisi 0,4 ini di mana? Ada di antara C1 dan C3. Ada di antara C1, CT1 dan CT3 di sini. Maka kota selanjutnya yang terpilih adalah CT3, yang atasnya gitu ya, bukan bawahnya. Ya, karena berada di antara C2 dan C3. Maka yang terpilih atasnya yaitu C3. Ya, karena 0,4 berada di sini. Ya, maka sejauh ini untuk apa namanya semut satu gitu ya, perjalanan yang sudah dia lakukan, gitu ya, perjalanan yang sudah dia lakukan itu adalah dari CT1, C1 ke C4, kemudian C3. Karena tadi yang terpilih ini adalah C3. Ya, lakukan itu sampai semua kota sudah terjelajahi. Gitu ya. Nah, oke, ini bukan hanya berlaku untuk semut yang pertama, tapi juga berlaku untuk semut kedua dan juga semut ketiga. Gitu ya, sampai semua semut sudah menjelajahi, gitu ya, semua semut sudah menjelajahi semua titik, semua kota, sampai dia kembali lagi ke titik awalnya. Ya, nah misalkan ini hanya misalkan teman-teman. Nah, misalkan dari hasil perhitungan tadi, gitu ya. Nah, ini didapatkan semut satu itu rutenya adalah 14351, 14352 urutannya dari C1 ke C4 ke C3 ke C5 ke C2 balik lagi ke C1, total distance-nya adalah 52. Ya, jaraknya ya tinggal ditotal aja dari sini. Ya, kalau kalian nggak percaya ya tinggal ditotal aja. Ya, ya tadi jarak-jaraknya gitu ya, jarak-jarak yang sudah ditempuh. Gitu, dari C2 terakhir, kota terakhir dia balik lagi ke C1. Jaraknya 52. Ya, kalau nggak percaya silahkan hitung lagi ya gitu ya. C1 ke C4 11 gitu ya. Ditambah 12 ke C3, ditambah ke 14, ditambah 10. Nah, kemudian ditambah lagi C2 ke C1 gitu ya, C2 ke C1 ditambah lagi oh sorry ngitungnya salah deh, sorry. Dari C1 ke C4, nah berarti C1 ke C4 itu 11 gitu ya. Ditambah C4 ke C3, C4 ke C3 itu 9, 11 tambah 9 20 gitu ya. Kemudian C3 ke C5, C3 ke C5 14, tadi 20 tambah 14 gitu ya, 34 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu sampai menghasilkan 52. Ya. Kalau C2 semut kedua dan semut ketiga misalkan rutenya seperti ini gitu ya, yang didapatkan total jaraknya seperti ini, semut ketiga apa namanya rute yang didapatkan seperti ini, jarak jarak total yang didapatkan adalah seperti ini. Gitu. Nah, setelah itu baru kita mengupdate feromonnya. Ya, setelah itu kita baru mengupdate feromonnya, kita masuk ke step keempat. Ya, saya zoom dulu di sini. Oke, teman-teman, untuk step yang keempat ini, maka selanjutnya kita update ya.
update untuk apa namanya jumlah feromonnya tadi ya. Kalau kita perhatikan di step satu itu kan kita awalnya tentukan gitu ya initial tau-nya atau initial feromonnya itu adalah semua satu ya. Tetapi setelah ketiga semut itu melalui rute gitu ya, melalui apa namanya membentuk suatu rute tertentu ya. Selanjutnya di sini kita update yaitu adalah tingkat feromonnya. Jadi matriks feromonnya ini akan diupdate gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Ini untuk semut yang pertama gitu ya. Nah, semut yang pertama tadi itu kan menempuh distance atau jaraknya itu adalah 52 ya, 52. Nah, kemudian nah berarti ini untuk penambahan feromonnya ya seperti rumusnya yang tadi ada di PowerPoint tadi ya penambahan feromonnya adalah satu per total distance ya berarti 1/52 0,0192 ya. Nah, kemudian ingat kan ada tingkat evaporasi di sini. Ya, ada apa namanya? Ada rho-nya tadi. Ya, misalkan kita tentukan untuk evaporation coefficient-nya atau rho-nya itu adalah 0,5. Ya, berarti 1 - 0,5 gitu ya. 1 - 0,5 ya hasilnya 0, dikalikan 1. Ya, dikalikan 1 ini dari mana? Dari feromon sebelumnya. Gitu ya, dari feromon sebelumnya ini 1. Ya, jadi 1 - 0,5 kali to. Tadi kan rumusnya gitu ya. 1 - rho, ya 1 - rho dikalikan to. To-nya itu dari apa namanya inisial feromon sebelumnya, yaitu 1. Ya, maka di sini 1 - 0,5 dikali 1 hasilnya 0,5. Ya. Nah, oleh karena itu, nah total feromonnya di sini berarti 0,5 gitu ya, 0,5 ditambah ya ditambah dengan penambahan feromonnya yang baru. Jadi dari hasil evaporasi tadi ini adalah 0,5 ditambahkan penambahan feromon baru yaitu 0,0192. Ya, seperti itu. Nah, maka kita lihat tadi jalur apa namanya semut satu gitu ya. Semut satu itu kan melalui eh, yang pertama dari C1 menuju ke C4. C1 menuju ke C4. Nah, maka di sini adalah 0,5192. Ya, yang lainnya ini tetap 0,5 ya, karena tidak dilalui ya, tidak dilalui oleh semut satu gitu ya, tidak dilalui oleh semut satu, maka kan dia hanya terjadi evaporasi saja. Ya, maksudnya seperti itu. Kenapa kok di sini kok 0,5 tidak 0,5192? Nah, karena dari C1 itu kan menuju ke C4 gitu ya. Jadi tidak melewati C2, C3 dan juga C5. Sehingga di apa namanya di kota-kota ini, di titik-titik ini hanya terjadi evaporasi saja, tetapi tidak ada penambahan ya. Penambahan feromon hanya terjadi jika dilalui oleh semut ya. Maka di sini yang 0,5192 adalah C4 ya. Untuk dari C1 kan rutenya kan C1 ke C4 ya, C1 ke C4 maka dia 0,5192. Yang lainnya 0,5 gitu karena evaporasinya ya, nilai evaporasinya 0,5 ya. Oke, nah dari empat selanjutnya ke 3 ya. Kita lihat dari 4 selanjutnya ke 3 0,5192. Yang lainnya tetap 0,5 karena terjadi evaporasi ya, tidak ada penambahan feromon. Dari setelah 4 ke 3, setelah itu 3 ke 5 ya, 3 ke 5 ya, seperti itu. Yang lainnya 0,5 terjadi evaporasi, tidak ada penambahan feromon baru. Ya. Kemudian dari 5 ke 2, 5 ke 2, 0,5192. Yang lainnya tetap 0,5. Ya, tidak ada penambahan feromon baru. Hanya terjadi evaporasi di sini. Ya. Selanjutnya
dari 5 ke 2, 2 ke 1. 2 ke 1. Nah, 0,5192. Yang lainnya tetap 0,5 karena terjadi evaporasi ya, tidak ada penambahan feromon baru. Ya, ini untuk semut satu. Ya, kemudian semut dua. Nah, semut dua penambahan feromonnya, gitu ya, penambahan feromonnya adalah 1/60 karena total distance-nya di sini ya, ini adalah 60. Ya, total distance-nya adalah 60, maka penambahan feromonnya adalah 1/60, 0,0167. Ya, nah kemudian jalur yang dilalui oleh semut dua, 1, 4. 1 menuju ke 4. Nah, di sini 0,53, sorry, 0,5359 itu berasal dari mana gitu ya? Berasal dari ini. 0,5192 ditambah 0,0167. Nah, karena tadi kan sebelumnya semut satu kan sudah melewati C4, berarti ada ketambahan feromon. Nah, sekarang semut dua ternyata juga melewati C4, berarti kan feromonnya akan bertambah lagi, gitu kan? Bertambah 0,0167. Ya, dari 0,5192 tambah 0,0167, hasilnya 0,5359. Ya, 14, kemudian 42, 42. Nah, ini 0,5167 berasal dari mana? Ini ya, 0,5 ya, 0,5 ditambah 0,0167. Ya. Kemudian 42, 25. 2 di sini ya, sorry. 25. Ya. Dari mana? Dari 0,05 yang di sini ditambah 0,0167. Gitu, 25, 53, 53. Ya, dari 0,5 tambah 0,0167. 53, 31, 31. Ya, 31. 0,5 dari 0,5 tambah 0,0167. Nah, ini semut dua. Nah, kemudian semut tiga. Semut tiga, tadi total jarak yang ditempuh adalah 60. Berarti penambahan feromonnya adalah 1/60. Ya, sama seperti semut dua ya. Nah, tapi rutenya yang dilalui berbeda. Ya, 1, 4, 1, 4. Nah, di sini sekarang menjadi 0,5526. Dari mana? Dari ini. Ups, sebentar ya. Nah, dari ini ya. Dari 0,5359 di sini ditambah 0,0167. Ya, 14, kemudian 45, 45. Ya, dari ini ya. 0,5 ditambah 0,0167. Begitu seterusnya. Ya, sampai terakhir 31. 31. 0,5334. Dari mana? Dari sini ya. 0,5167 ditambah 0,0167. Ya, ini yang terakhir ya, 31. Nah, begitu. Nah, ini step-step tadi gitu ya. Dari step 2 sampai step 4 itu akan diulangi terus-menerus, teman-teman. Ya, diulangi terus-menerus sampai mendapatkan maksimum iterasi. Ya, maksimum iterasi itu apa di sini? Jadi dari semut satu sampai semut ketiga itu dia jalurnya itu yang dilalui semua sama. Nah, kan karena nanti kan tiap jalurnya kan akan ada proses evaporasi atau penambahan feromon. Ya, gitu ya. Jadi ini step 2 sampai step 4 itu akan terus diulangi gitu ya sampai sampai semua semut gitu ya, sampai semua semut melalui rute yang sama. Ya, ini sama seperti konsepnya di genetik algoritma ya atau algoritma genetika ya, proses iterasinya gitu ya. Proses iterasinya akan berhenti jika sudah mendapatkan kondisi yang konvergen.
yaitu semua semut gitu ya. Kalau di sini ya berarti semua semut melalui jalur yang sama. Begitu. Nah, kalau ini dilanjutkan bisa sampai berapa iterasi, Pak? Ya, kita nggak tahu ya. Semua itu karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, faktor yang pertama jumlah semut, jadi ya, jumlah semut yang apa namanya, yang di yang terlibat di sini ya, jumlah semut yang terlibat. Ya, kemudian faktor-faktor seperti ini gitu ya, random nilainya di sini. Ya, itu juga akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi jumlah random nilainya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian.